Masih bersama kami di Presisi Pagi. Personil kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakahuni berhasil menggagalkan penyelundupan 58 kg narkotika jenis sabu di pintu masuk Seaport Interdiction Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Selain menyita barang bukti berupa sabu, 3 orang tersangka juga berhasil diamankan. Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu terungkap saat salah seorang personel kepolisian sektor kawasan pelabuhan KSKP Bakahuni Polda Lampung, Aibda Eben Manurung mencurigai dan menghentikan kendaraan yang melintas di pintu masuk Seaport Interdiction Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Saat diperiksa, ditemukan puluhan bungkusan besar merek teh Cina yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, personil kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakahuni, KSKP, berhasil mengagalkan penyelundupan 58,9 kg narkotika jenis sabu. Selain menyita barang bukti berupa sabu, personil KSKP juga mengamankan 3 orang tersangka, yaitu Aswani, Muhammad Yani, dan Nurdin. Ketiganya berperan langsung sebagai kurir spesialis lintas Aceh, Palembang, dan Jakarta. Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Erlin Tangjaya menjelaskan bahwa kasus penyelundupan narkotika jenis sabu ke Indonesia merupakan jaringan internasional. Narkotika jenis sabu masuk melalui Sungai Lungsa yang merupakan perbatasan antara Aceh Utara dan Aceh Timur. Jika dilihat dari kemasannya, narkotika jenis sabu tersebut berasal dari Thailand. Pasti jaringan internasional. Jadi sabu ini kita perkirakan masuk di daerah Aceh Timur. Tepatnya di sungai namanya Sungai Lungsa. Lungsa itu daerah wilayah Aceh Timur, berbatasan dengan Aceh Utara. Kemudian sabu itu masuk melalui jalur tikus sampai di belakang rumah tersangka. Jadi di belakang rumah tersangka ini ada juga sungai. Ada sungai yang memang tembus dari laut. Nah, kemasan-kemasan tersangka ini yang pernah ditangkap sebelum-sebelumnya dengan mungkin BNN ataupun Mabes Polri, itu kemasan dari Thailand. Ya. Bukan dari bukan dari Aceh di Malaysia dimasukkan, tapi dari Thailand. Tapi kalau kita melihat peta itu ya dengan sungai itu memang di depannya itu Thailand, Phuket. Kita udah petain dan kita tahu dan orangnya pun saya udah tahu. Cuma kemarin pada saat kita mau menangkap mereka tidak ada di tempat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112, Junto pasal 114 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan Polri TV. Polsek Simokerto menangkap 2 orang pria pelaku penggelapan sepeda motor dan juga penada hasil kejahatannya. Modus pelaku adalah meminjam sepeda motor milik temannya. Para tersangka diancam hukuman penjara paling lama 4 tahun. Polsek Simokerto, Surabaya menangkap SP 37 tahun, pria asal Simolawang, pelaku penggelapan sepeda motor. Dan CP 60 tahun, pria asal Pelatuk yang berperan sebagai penada hasil kejahatan. Kompol Muhammad Irfan, Kapolsek Simokerto mengatakan, sepeda motor yang dibawa merupakan Beat Sporty tahun 2022 milik EJ, 32 tahun, temannya sendiri asal Sidoarjo, yang tinggal di Kedung Mangu Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 November 2023, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di warung kopi Giras Palapa, Jalan Kapasan, Surabaya. Kita melaksanakan rilis terkait dengan pasal 378, 363, dan 480 KUHP pidana. Di samping kiri saya adalah pelaku curanmor. Jadi tersangka modus operandinya itu meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk membeli makan atau membeli rokok. Jadi STNK rekan-rekan dari STNK unit tersebut ada di dalam jok. Nah, saat ini unit tersebut masih dalam tahap pencarian karena dibawa kabur oleh Syafi'i atas nama Syafi'i DPO. Untuk yang kedua pasal 363-nya dengan dengan pelaku yang sama atas nama inisial SP alias Tole. Dan operandinya mereka ini saling mengenal. Tanpa sepengetahuan korban, pelaku membawa kendaraan korban beserta STNK BPKB menggunakan kunci
kontak yang asli, artinya dari pelaku tersebut sudah saling mengenal. Jadi dari hasil pelaku melakukan 363 tersebut, kami langsung melaksanakan pengembangan. Ditemukanlah juga tersangka inisial CP, umur 60 tahun, swasta, Jalan Pelatuk, Surabaya. Jadi tersangka ini berperan sebagai penadah, dalam arti menerima gade kendaraan dari hasil kejahatan. Dari beberapa kejadian telah kita melaksanakan pengembangan lanjut, ditemukanlah beberapa yang diduga hasil kejahatan. Seperti yang rekan-rekan lihat yang di belakang ini semua hasil diduga kejahatan. Jadi kami himbaukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya, jika merasa kehilangan di wilayah manapun itu, mungkin bisa datang berkunjung ke Polsek untuk langsung ngecek apakah unit yang bersangkutan ada di Polsek Simokerto atau tidak. Atas perbuatannya itu, SP terkena tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan CP terjerat perkara tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Tim Humas Polsek Simokerto Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.